Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih sudah hadir dalam rapat evaluasi bisnis toko sepatu bata. Di rapat kali ini kita akan membahas perihal perkembangan penjualan dan strategi untuk meningkatkan omset penjualan di toko ini. Sebelum ke pembahasan strategi, saya ingin mendengar laporan dari masing-masing bagian. Pertama kita mulai dari bagian keuangan. Silakan Bu Fianda, laporannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan laporan bulan lalu, omset kita mengalami penurunan sebesar 10% dibanding bulan sebelumnya. Pengeluaran operasional masih stabil, tetapi ada kenaikan biaya pemasaran. Kita perlu mencari cara agar pengeluaran lebih efisien tanpa mengorbankan penjualan. Ternyata kita mengalami penurunan lagi ya. Baik, itu catatan yang penting. Terima kasih untuk laporannya Bu Fianda. Kalau begitu kita harus meningkatkan strategi pemasaran agar kita bisa menaikkan tingkat penjualan kita di toko ini. Untuk Bu Elsa, bagaimana strategi pemasaran menurut Anda? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami sudah menjalankan beberapa promosi, termasuk diskon dan iklan di media sosial. Namun hasilnya belum maksimal. Mungkin kita perlu bekerja sama dengan influencer lokal untuk meningkatkan brand awareness dan menarik lebih banyak pelanggan. Saran yang menarik, tapi dengan menggunakan influencer lokal untuk menarik banyak pelanggan, bukankah itu berarti kita harus menambahkan biaya untuk membayar jasa influencer tersebut? Kira-kira menurut Bu Fianda gimana? Itu benar, Bu. Menggunakan influencer lokal dapat menarik pelanggan, namun akan mengeluarkan biaya lebih besar untuk pemasaran kita. Itu memang benar, tapi saat ini review atau pengakuan dari influencer dapat lebih berdampak pada produk kita. Kita memang harus mengambil risiko lebih besar untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk sepatu bata di toko ini. Selain menggunakan influencer, apakah Bu Elsa memiliki cara lain untuk memasarkan produk di toko kita? Karena akhir-akhir ini toko kita mengalami penurunan penjualan. Lebih baik kita cari cara lain yang biayanya itu lebih kecil. Oke, kita mungkin bisa memanfaatkan media sosial dengan membuat beberapa konten menarik atau melakukan live di beberapa platform seperti TikTok atau Instagram. Oke, tapi bagaimana jika live atau konten kita itu tidak viral, bahkan tidak masuk FYP orang-orang? Maka dari itu Bu, kita harus lebih rutin memposting banyak konten dan terus update tentang tren akhir-akhir ini. Oke, saya mengerti. Untuk Bu Fianda dan Bu Elsa, mungkin bisa membahas lebih lanjut perihal biaya pemasaran atau perihal menggunakan influencer ini, atau mungkin bisa menggunakan solusi lain. Dan saya tunggu kabar bagaimana keputusan akhir kalian untuk meningkatkan ketertarikan pelanggan pada produk di toko kita. Baik, Bu, saya akan membahas lebih lanjut perihal biaya pemasaran dengan Bu Elsa. Ibu, kami akan menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan penjualan produk di sepatu bata di toko ini. Oke, bagus. Mungkin dari bagian pemasaran kita sudah cukup ya. Untuk bagian pelayanan pelanggan, sales kita gimana? Apakah ada keluhan atau saran dari pelanggan yang selama ini kita terima dari Bu Sisil? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya ada beberapa keluhan terkait ketersediaan seperti ukuran sepatu, model, dan waktu respon customer service kita. Kita perlu lebih cepat dalam menangani permintaan pelanggan agar mereka tidak berpindah ke kompetitor lainnya. Wah, itu memang penting, harus kita perbaiki. Karena mengingat model sepatu bata atau sandal bata yang memang basic ya daripada desain lain atau produk lain, mungkin kita bisa memberi saran ke perusahaan pusat, tapi entah bagaimana nanti perusahaan pusat yang memutuskannya. Terima kasih untuk laporannya Bu Sisil dan tetap semangat untuk melayani pelanggan. Setelah dari pelayanan pelanggan, kita akan lanjut ke bagian gudang. Untuk Bu Naura, bagaimana stok barang di gudang? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saat ini stoknya cukup, tapi beberapa ukuran sering kehabisan lebih cepat dari yang lain. Kami butuh data lebih detail dari pemasaran untuk mengatur stok dengan lebih baik. Oh, baik. Berarti kita perlu menyinkronkan data penjualan dan stok agar lebih efisien. Oke, kesimpulannya kita memang harus meningkatkan strategi pemasaran, memperbaiki pelayanan pelanggan, mengoptimalkan stok barang. Selain
selain itu apakah ada tambahan lain? Baik Bu, untuk beberapa produk sulit ditemukan karena sistem penyimpanan masih manual. Kami butuh sistem pencatatan yang lebih rapi agar pencarian stok lebih cepat dan akurat. Berarti kita membutuhkan jasa IT ya untuk mencatat-catat produk-produk yang tersedia dan yang tidak tersedia agar lebih mudah kita cari. Oke, Pak Faisal, terima kasih untuk sarannya. Ini catatan penting agar operasional kita lebih lancar. Berarti kesimpulannya kita juga harus selain meningkatkan strategi pemasaran, memperbaiki layanan pelanggan, mengoptimalkan stok barang, serta memperbaiki sistem penyimpanan di gudang. Selain kesimpulan tersebut, ada tambahan lagi? Ada Bu, tambahan dari saya sebaiknya kita harus mempertimbangkan program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan penjualan kita. Oh, itu berarti seperti akun member ya? Betul Iya, Bu. Kira-kira gimana ya sistem itu? Oke Bu, saya izin jawab. Jadi saya penasaran Bu. Menurut saya untuk daftar member itu dengan nomor telepon saja. Soalnya kalau harus download lewat aplikasi itu terkadang customer pada tidak mau karena ribet. Jadi sistemnya nanti Rp1.000 itu sama dengan 1 poin. Nah misalnya mereka beli dengan harga 100.000, poin mereka akan bertambah jadi 100 poin. Kalau poinnya sudah tercapai sampai 700 poin, mereka akan mendapatkan potongan harga sebesar 35.000. Gimana menurut itu? Oh, berarti benefitnya itu semakin banyak poin, semakin besar juga potongan Ya, harganya. betul. Oh, itu menarik. Itu sangat menarik. Bagus sarannya. Saya harapkan masing-masing bagian pemasaran untuk membuat bagaimana cara agar pelanggan tertarik untuk menjadi member toko kita ya. Baik, dari pihak bagian pemasaran saya rasa cukup. Untuk bagian gudang, saya mengharapkan kalian tetap update tentang stok barang di gudang. Jangan sampai stok kita itu berlebihan atau tertimbun bahkan kekurangan. Jadi kita harus menjaga kesan pelanggan terhadap toko kita. Baik Bu, kami akan selalu update. Ya, baik Bu, kami akan selalu update stok barang gudang terbaru kepada Ibu untuk mengoptimalkan ketersediaan barang. Oke, saya harap masing-masing bagian bisa melaksanakan strategi yang sudah kita bahas di rapat kali ini. Saya akan memantau kinerja rekan-rekan dan membantu rekan-rekan jika rekan-rekan ada kesusahan, kesulitan. Rekan boleh hubungi saya atau langsung melaporkan kepada saya. Terima kasih untuk laporannya, pembahasan tentang penjualan kita bulan ini. Kita akan bertemu lagi bulan depan untuk melihat progresnya. Kalau gitu rapat selesai. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas kerja keras dan kontribusinya. Dan begitu juga saran strategi untuk meningkatkan omset penjualan toko kami. Selamat kembali bekerja dan tetap semangat semuanya. Selamat siang ya. Siang Bu.